Selamat sore semuanya rekan-rekan media. Hari ini kita kedatangan keluarga almarhum Vina. Yang pertama sebelah kiri saya adalah siapa namanya? Marliana, kakak almarhum. Hah? Marliana. Marliana Marbun. Marliana Gua kira kakaknya Marbun, soalnya almarhum. istri gua markanya Marbun. Marliana ya? Iya, Kakak kandung almarhum. iya, Ya, Iya. kakak kandung dari Vina. iya. Bapak? Siapa? Wasnadi. Wasnadi bapak kandung almarhum. Ibu? Sukaisi ibu kandung dari almarhum. Dan yang ganteng ini, tapi saya lebih ganteng, Diraj. Hah? Diraj. Dirat produser yang bikin film ini. Oke. Diraj. Agar lebih terorganisir, saya akan mencoba dengan mengajukan pertanyaan yang mewakili kalian. Karena kalau kalian nanti terlalu kemana-mana, kurang terlatih sebagai wartawan seperti aku. Oke. Kejadiannya tanggal berapa? Kamu bersaudara berapa orang? 4. 4 orang. Iya. Kamu nomor berapa? Saya nomor 2. Almarhum Bungsu. umur berapa dia pas saat kejadian itu? 16 tahun. 16 tahun. Itu tanggal berapa? Tanggal 27 Agustus 2016. Kejadiannya pertama dia dibonceng sama cowok yang juga almarhum. Iya. Dari mana ke mana berangkatnya? Dari rumah, izin mau main. Mau main, dijemput sama cowok ini. Iya. Oke. Mau jam berapa itu kejadian? Habis Isya kalau nggak salah. Oke, habis itu nggak tahu lagi beritanya. Iya. Nggak tahu lagi beritanya. Ah. Baru tahu kemudian bahwa almarhum sudah meninggal berapa lama kemudian? Di jam setengah 1 malam. Malam itu juga. Iya, di malam itu. Yang kasih tahu siapa? Ternyata yang ngasih tahu itu pelaku datang ke rumah. Awalnya kan nggak tahu itu pelaku ya. Datang ke rumah. Pelaku mereka. yang juga udah divonis. Iya. Datang Dia ke- bilang apa? Dia bilang Vina kecelakaan. Oke. Iya, terus bapak sama kakek itu datang ke rumah sakit. Di situ masih ada nafas sih sebentar, terus nggak lama dia meninggal. Nama pelaku yang datang ke rumah itu siapa? Saya kurang tahu ya, soalnya yang ngadepin waktu itu bapak. Ada, Bapak tahu? Nggak ingat ya? Nggak ingat. Kok dia bisa tahu rumahnya Vina dari mana? Mungkin dia tahu dari yang lain, mungkin nggak Oh, ngerti. jadi nggak kenal kalian Iya, identitasnya? nggak kenal. Oke. Kemudian kalian ke rumah sakit dan meninggal. Iya, meninggal. Kemudian sementara benar awalnya kata polisi kecelakaan tunggal. Ya, waktu datang ke rumah sakit itu kan di situ ada polisi tuh bilang katanya kecelakaan tunggal. Oke. Kemudian, oke terus? Keluarga percaya karena yang bilang kan polisi ya, jadi langsung dibawa aja tuh. Memang waktu tiba di rumah sakit masih bernapas almarhum, Iya, masih. tapi nggak sempat ngomong, nggak bisa sempat ngomong. Nggak sempat ngomong karena dia udah keluar darah banyak. Kalau yang cowok Kalau yang cowok udah meninggal di tempat. meninggal di tempat. Flyover itu. Oke. Mulai akhirnya kasus ini terbongkar dari mana? Dari kecurigaan kami di 3 hari almarhum. Sesudah 3 hari almarhum apa yang terjadi? Saya ngambil HP almarhum korban itu masih utuh semua. HP dan motor itu masih utuh, nggak ada yang retak, nggak ada yang lecet, nggak ada yang pecah gitu, nggak ada. Ambil HP dari kantong korban atau dari mana? Dari kantor polisi. Oke. Iya. Masih utuh semua. Masih utuh semua. Oke, terus? Terus saya curiga di situ kok bisa kecelakaan yang hebat kayak gitu, HP nggak ada lecet, nggak ada retak, Oke. motor pun nggak ada lecet, nggak ada Motor nggak rusak, nggak rusak, HP korban HP juga nggak tidak rusak, tapi oleh oknum polisi saat itu disebutkan kecelakaan tunggal gitu. Kecelakaan tunggal. Ah, ini nih, perhatian dari polisi nih, ya. Motor tidak rusak, tapi HP tidak rusak, tapi pernyataan pertama dari polisi disebutkan kecelakaan tunggal. Oke, terus? Terus saya pulang, saya sama keluarga yang lain tanda tanya di situ, cuman Iya. kami keluarga nggak ngerti apa-apa, cuma hanya Iya. sekedar bertanya-tanya aja. Terus nanti malamnya itu jam 1 malam saya ditelepon sama abangnya temennya bahwa bilang kalau almarhum adik kamu masuk ke tubuh ponakannya. Jam 1 malam saya datang sama bapak itu ke sana. Oke, Terus jam menceritakan. 1 malam hari ketiga, Ketiga, kalian ditelepon oleh abangnya yang kesurupan Ah, itu. iya. Namanya siapa? Linda. Oh, Linda kesurupan. Berapa jauh rumahnya dari rumah kalian? Berapa jauh sih? Satu kampung, 2 kampung? Enggak. Ya pokoknya kalian pergi ke rumahnya. Iya, iya.
Terus ditelepon sama abangnya, katanya Linda kesurupan gitu. Ya, adik kamu nggak mau pergi sebelum ada yang disampaikan Oke, akhirnya kalian datang ke sana. ke sana. Kamu ikut, Saya sama bapak. bapak-bapak. Terus Iya. apa yang kau lihat? Di situ almarhum cerita semuanya kejadiannya, bahwa bilang dia itu jangan terkecoh sama polisi, Mbak. Saya bukan kecelakaan. Kalau saya kecelakaan pasti baret semua saya. Di situ saya nggak baret, nggak apa. Dia cerita semuanya, cerita bahwa Si yang kesurupan Linda ini ngomong begitu. iya, Terus apalagi yang dia ngomong? ngasih tahu bahwa dia diperkosa, Diperkosa, dibunuh, dibunuh. disiksa gitu, kayak dipukul balok, dipukul batu gitu. Dia cerita Yang merkosa itu benar 13 orang katanya. 11. 11. Cuman katanya nggak semuanya. Apa? 11 orang yang pelaku, cuman nggak semua perkosa. Oke, ada berapa orang yang perkosa nggak tahu? Lupa saya. Oke, terus apalagi yang dicerita? Ya, terus dia disiksa kayak dipukul batu, dipukul bambu gitu. Dan semua Sama semua yang diceritain sama dengan dengan kondisi tubuh si korban. mayat almarhum. Padahal si Linda yang kesurupan ini tidak pernah melihat Ya, mayatnya. belum datang, dia justru Belum pernah lihat tahu. mayatnya gitu Ya. loh. Terus kemudian akhirnya kok bisa sampai akhirnya polisi kemudian merubah angkapannya dari kecelakaan tunggal menjadi penganiayaan dari mana? Hanya gara-gara rekaman ini? Saya kasih rekaman itu, terus bukti bahwa HP almarhum adik saya masih utuh, terus motor juga masih utuh. Itu saya kasih semua foto-fotonya ke bapaknya almarhum yang cowok. Ya. Terus nggak lama Bapaknya almarhum juga polisi. polisi. Pangkatnya apa? Saya kurang tahu. Di Polres Di Polres Cirebon. Cirebon. Oke, akhirnya dikasih. Oke, terus Terus dikasih apa? Aibtu, bapaknya almarhum yang cowok. Oke, terus terus saya kasih bukti-bukti itu. Nggak lama ada berita bahwa pelaku ketangkap gitu. yang ditangkap 8 orang. Nggak langsung 8 orang, itu 7 orang dulu. 7 orang dulu. Baru nyusul satu lagi 8. Oke. Terus itu. Udah itu aja. Terus Oke. yang sisa 3 sampai sekarang saya belum dapat kabar. Dari mana Anda tahu? Banyak di media menyatakan yang 3 DPO ini katanya bapaknya polisi, benar nggak itu? Dari rekaman almarhum adik saya sih bilangnya seperti itu. Cuman makanya saya tidak Belum pasti gitu. Iya, Hmm. masih dicari tahu kebenarannya kalau yang pelaku itu adalah Oke, polisi juga. Ada lagi yang mau ditambahkan? Enggak sih, udah. Hmm? Saya cuma minta Kapolri sama Kapolda tolong usut tuntas. Oke, dari Bapak ada yang mau diutarakan, silakan Pak. Bapak siapa tadi Pak? Almarhum memang mengucapkan banyak terima kasih ya Pak netizen. Tolong membantu. Dari Ibu? Apa himbauan ke polisi? Kuat itu suaranya. Ya. Intinya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Pak Hotman Paris, kepada Pak Derat, kepada netizen se-Indonesia yang sudah mau membantu menaikkan lagi kasus ini, membantu supaya Oke. terungkap. Tadi saya telepon sama apa pakainya? Aib itu siapa? Yang polisi tadi? Kanit Pak. Ya, siapa namanya? Denny. Tadi saya bicara dengan Kanit Ya, Denny di Polda Coba. Bandung. Jabar. Ya di Bandung, bukan di Tomohon. Ya. Polda Bandung. Ada hal yang menarik pernyataan dari si Denny ini, Kanit dari Polda Bandung. Dia bilang kasus ini rupanya sudah dilimpahkan dari 2016 ke Polda dari Polres Cirebon. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Oke, semua ada di BAP. Ya,
Nah, tapi kemudian berubah, ya. Kemudian berubah sesudah mau limpah ke kejaksaan, mereka merubah BAP-nya. Ah, itu satu. Dari segi logika manusia normal pun nggak mungkin 8 orang itu ngarang cerita bersamaan di awal-awal pada saat ditangkap, ya kan? Berarti benar itu ada 3 orang, ya, dari penafsiran kita sebagai ahli hukum. Karena pada saat di BAP kan terpisah, hampir semuanya mengatakan ada 3 orang lagi. Tapi pada saat dilimpahkan ke kejaksaan, mereka merubah BAP sehingga diduga ada pengaruh di sini. Ada pengaruh di sini sehingga 3 orang ini bahkan sampai sekarang seolah-olah alamatnya tidak jelas, padahal itu harusnya di BAP itu ada, ya. Dan jadi himbauan kami kepada Bapak Kapolri adalah ini ada sesuatu yang tidak beres di penyidikan di awal. Kalau 8 orang pelaku sudah menyatakan ada 3 orang lagi sebagai pelaku yang lain dan itu bersamaan semua dalam BAP terpisah, ya nggak mungkin itu karangan, nggak mungkin itu koinsiden. Tapi kemudian kok bisa di BAP berikutnya pada saat di BAP akhir, pada saat pelimpahan mereka merubahnya seolah-olah menyangkal bahwa keterlibatan 3 orang ini, ya.